Kami melanjutkan diskusi kita pada malam hari. Saya ingin ke Pak Kapitra yang pertama kali. Pak Kapitra, jadi kalau menjawab pertanyaan Bang Effendi tadi, penasarannya Bang Effendi tadi, bagaimana Mas Gibran ini masih ber-KTA PDIP atau tidak setelah diusulkan oleh Golkar menjadi bacawa pres Pak Prabowo? Pertama, bahwa Mas Gibran baru diusulkan Golkar, belum resmi diumumkan menjadi cawapres. Kedua, Mas Gibran sampai hari ini masih kader PDIP. Jadi tidak ada yang harus kita kita permasalahkan. Kalau ada kader PDIP diusung oleh partai lain, itu tanda bahwa PDIP mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas. Ya, jadi kita gembira aja, kita bahagia aja, sehingga tidak ada yang perlu kita masalahkan. Ya. Nah itu nih, Oke, baik. Sebentar Pak Kapitra, saya punya satu pertanyaan lagi untuk Pak Kapitra. Pak Kapitra. Bu Mega ini kan juga pernah dengan keras, tadi kita sudah saksikan bersama, mengingatkan kadernya untuk keluar jika bermanuver atau main 2-3 kaki. Nah dari kacamata PDIP, hal yang disebut Bu Mega saat ini apakah sedang terjadi? Saya tidak masuk wilayah itu, nanti tanya sama Ketua Umum, tanya sama DPP, apa yang menjadi kebijakan dan keputusan mereka. Oke Mas, saya izin live dulu ya. Baik. Terima kasih Pak Kapitra karena ada beberapa kesibukan lainnya harus meninggalkan diskusi kita pada malam hari ini. Tidak apa-apa, kami akan lanjutkan diskusi masih bersama dengan Pak Maman, ada juga Pak Edi dan juga Bang Effendi Ghazali. Saya ke Pak Maman, bagaimana kemudian ketika Golkar sudah mengusulkan nama Gibran sebagai bacawa pres Pak Prabowo, kemudian akan ada pertemuan ketum partai politik di Koalisi Indonesia Maju ini kapan, Pak Maman? Itu tentunya akan ditindaklanjuti secara cepat ya, karena mengingat waktu kan juga tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Namun yang pasti sih Mas, pasca ini pasti akan, ya ini tinggal kita bangun komunikasi ke PAN, ke Mas Edi Suparno, ke Demokrat, dan ke partai-partai yang lainnya, ke Gelora. Kalau Gelora kan memang teman-teman di Partai Gelora sudah menyatakan mendukung Mas Gibran. Terus nanti Demokrat juga akan dibangun komunikasi juga, dan Gerindra juga secara prinsip kan Pak Prabowo juga secara prinsipnya dalam akomodasi, dan nanti silakan kita lihat saja keputusan di Partai Gerindra secara institusional seperti apa. Namun yang terpenting ini bagi kami sudah melakukan proses administrasi internal Partai Golkar yang mengambil mekanisme keputusan satu tingkat di bawah Munas, yaitu Rapimnas. Artinya produk keputusan ini adalah produk resmi Partai Golkar yang akan kita usulkan nanti di teman-teman di koalisi. Nah itu satu. Lalu yang kedua, kita memang alhamdulillah ini Mas bersepakat semuanya. Makanya juga kalau ini kan jadi menjawab teka-teki semua orang. Kenapa belum ada keputusan? Karena kita menghormati teman-teman PAN juga kan. Karena kan Pak Zulkifli Hasan kan baru pulang dari luar negeri. Jadi semuanya ya kita inginnya kita guyup, proses keputusan yang diambil itu betul-betul bisa secara musyawarah mufakat dan tanpa harus meninggalkan semua partai yang ada di internal koalisi kita. Baik, Pak Maman, baru saja saya mendapatkan informasi ada pertemuan antara Pak Erlangga dan juga Pak Joko Widodo. Ini apakah betul informasi itu terjadi pada malam hari ini pertemuannya, dan untuk apa kalau betul itu? Begini Mas, kalau terkait apanya saya rasa itu domainnya Ketua Umum dan Pak Jokowi ya. Namun kita memang mengetahui bahwa akan ada agenda pertemuan dengan antara Ketua Umum Partai Golkar dengan Jokowi. Tapi terkait agendanya apa, saya pikir itu urusan beliau-beliau ya. Dan yang pasti sih kurang lebih menyikapi situasi perkembangan yang ada. Karena kan Pak Jokowi kan juga baru pulang dari perjalanan perhelatan dari Cina dan Riyadh. Jadi saya pikir juga banyak isu terkait agenda pekerjaan di pemerintah, situasi politik terakhir, dan lain sebagainya. Kira-kira masih ada keterkaitan dengan usulan Golkar pada hari ini, pertemuan itu? Kalau terkait usulan Golkar kan, saya pikir posisinya Pak Jokowi hanya mendengarkan update saja. Statusnya kan sudah diambil keputusan, jadi saya rasa dari sisi itu Pak Jokowi hanya mendapatkan informasi update dari Pak Erlangga, tapi saya rasa ada banyak hal yang perlu dibicarakan karena
kunjungan ke Cina itu kan dan ke Riyadh kan juga terkait ada agenda ekonomi, agenda kuota haji dan segala macam. Jadi ini pasti ada keterkaitan dengan posisi Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Tadi Bang Effendi mengatakan bahwa Bang Effendi yakin betul bahwa ada figur tertentu, sebutannya adalah Pak Lurah, ini bukan merujuk ke Pak Jokowi karena Pak Jokowi tidak ingin disebut sebagai Pak Lurah dan juga bukan Pak Lurah karena dia juga adalah presiden. Nah, benarkah begitu Pak Maman? Ada pihak tertentu yang menyuruh atau dalam tanda kutip menitipkanlah nama Gibran ke Partai Golkar untuk kemudian disodorkan menjadi bacawa pres dari Pak Prabowo? Saya rasa nggak semudah dan nggak segampang itu, Mas. Karena begini loh, ini kan proses panjang ya. Dan kita juga tidak sekonyong-konyong tiba-tiba muncul nama Mas Gibran gitu. Jadi saya rasa ini adalah bagian dari sebuah proses pembahasan yang cukup panjang yang dilakukan oleh seluruh pihak-pihak, baik itu yang ada di internal Partai Golkar, di Gerindra, di PAN, dan di Demokrat, dan Gelora, dan PBB. Jadi saya pikir kalau ditarik pada satu figur, saya rasa terlalu sederhana melihatnya, karena ini kompleksitasnya cukup luar biasa. Besar, kompleksitasnya begitu luar biasa meskipun sikap Golkar tercium secara tiba-tiba banting setir dari nama Pak Erlangga ke Mas Gibran. Tetap karena itu bagian dari kompleksitas itu ya Pak Maman? Ya karena kan begini Mas, nah itu saya dari awal saya selalu sampaikan bahwa proses pengambilan keputusan capres maupun cawapres itu banyak sekali parameter yang harus dilihat. Pada saat Golkar sudah memutuskan untuk bergabung dalam koalisi, itu artinya Golkar tidak bisa berdiri sendiri dilihat dari sisi kepentingan Partai Golkar saja. Kita harus melihat juga kepentingan dari teman-teman yang ada di PAN, teman-teman yang ada di Gerindra, di Demokrat, ada di Gelora. Artinya kita melihat dari spektrum yang lebih luas. Jadi maka dari itu ini adalah bagian dari kebijaksanaan ataupun semangat kebersamaan yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam konsekuensinya telah bersepakat di dalam sebuah koalisi Indonesia Maju ini. Jadi ini kan merespon aspek dari semuanya juga. Saya ingin ke Pak Edi. Tadi ketika Pak Maman mengatakan bahwa betul ada agenda yang direncanakan pertemuan antara Pak Erlangga dan juga Pak Joko Widodo di malam hari ini. Pak Edi, setahu Anda apakah juga akan ada agenda pertemuan antara Pak Zulhas dengan Pak Joko Widodo pada malam hari ini? Setahu saya pertemuan dengan Pak Presiden itu juga dihadiri oleh Pak Zulhas dan Pak Prabowo. Tetapi silahkan dicek lagi. Ya, jadi Pak Erlangga, Pak Zulhas dan Pak Prabowo. Ya, tetapi saya juga kan melihatnya dari konteks beliau-beliau ini kan menteri di dalam kabinet. Jadi sewaktu-waktu Presiden mau memanggil, ya itu bisa saja. Dan bisa membicarakan hal yang sifatnya teknis menyangkut masalah-masalah kenegaraan yang dibidangi oleh masing-masing menteri tersebut. Nah, tapi perlu saya sampaikan, memberikan penguatan di sini bahwa di dalam koalisi Indonesia Maju kita sudah melihat bola bergulir dari Partai Golkar tentu akan disambut. Dan kita akan segera melakukan pertemuan untuk kemudian menetapkan cawapres kita. Kembali lagi, PAN sudah dari awal menyampaikan pada Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo lah yang akan memutuskan ini, dan dari sejak kemarin malam kan nama siapa yang menjadi cawapres itu sudah ada di kantor Pak Prabowo. Ya, kita sudah juga melakukan pembicaraan minggu yang lalu ya dengan semua ketua umum partai politik, di mana semua ketua partai politik itu menuliskan nama. 3 nama yang tidak diungkap siapa yang menulisnya, tetapi ditulis 3 nama siapa cawapresnya dan serahkan pada Pak Prabowo. Dan ternyata ada nama yang keluar di seluruh 7 partai politik yang menulis, ketua umum partai politik yang menulis nama tersebut. Nah, ini yang kemudian juga menguatkan bahwa sudah ada sosok yang sudah memang disebut oleh semua partai politik koalisi di dalam koalisi Indonesia Maju yang menghendaki sosok yang bersangkutan untuk menjadi cawapres. Di samping memang ada nama-nama lain juga tentunya. Baik. Pak Edi, apakah PAN melihat nama Gibran ini sebagai nama dalam tanda kutip netral yang kemudian bisa diterima semua partai koalisi Indonesia Maju sekalipun itu diusulkan oleh Partai Golkar, Pak Edi? Usulan Gibran itu datangnya justru pertama kali dari internal Partai Gerindra ya.
Jadi dari DPC Partai Gerindra. Tetapi memang kan formalisasi dukungan terhadap Mas Gibran itu datangnya dari Golkar karena melalui mekanisme internal Partai Golkar. Ya, tetapi kalau kita bicara awal, nama Mas Gibran itu sudah masuk ke dalam radar kita di Koalisi Indonesia Maju ketika disampaikan oleh teman-teman Gerindra dari cabang dan daerah yang sudah menyampaikan terlebih dahulu. Jadi bagi kami nama tersebut tentu merupakan nama yang patut untuk kita kemudian bicarakan secara bersama-sama, dan ini memang sudah dibicarakan di dalam konteks para ketua umum partai politik. Dibicarakan memang karena kapasitas ya, bukan karena yang bersangkutan kebetulan adalah anak Presiden Jokowi ya? Saya kira kapasitas, kedua memang anak muda, ya, terus ketiga memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa dengan approval rating yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Pak Jokowi, tentu siapapun yang terasosiasi dengan Pak Jokowi, ya beliau tentu akan juga menuai keuntungan elektoral dari situ. Jadi saya kira berbagai faktor kita jadikan bahan pertimbangan, itulah yang kemudian kita putuskan. Baik, terakhir saya ingin ke menentukan cawapres kita. Baik, terakhir saya ingin ke Bang Effendi. Bang Effendi, meskipun duet Prabowo Gibran ini belum final ya, karena ini kan baru sebatas diusulkan oleh Partai Golkar, masih ada proses-proses di internal Koalisi Indonesia Maju, tapi kecenderungannya sudah mengarah ke sana. Nah, Bang Effendi, strategi jitukah ini untuk Prabowo menuju kemenangan atau malah langkah blunder? Ya, sebagai penutup ya, saya tentu saja ikut gembira juga Bang Maman, Bang Edi ya, karena ini sudah ada beberapa usulan. Tinggal Reno kita menunggu, nggak lama-lama juga kan, 25 Oktober, hari Rabu nanti jam 23.59 sudah selesai itu, siapa yang mendeklarasikan, lalu bagaimana finalnya. Nah, kalau untuk menjawab strategi, saya tetap harus mengatakan bahwa ini seperti memberikan sebuah senjata terbaik bagi koalisi perubahan ya, dengan konteks sentimen-sentimen negatif yang ada kemarin. Tapi saya percaya bahwa para pimpinan di Koalisi Indonesia Maju itu sangat berpengalaman, baik dalam politik dan jumlahnya juga banyak, sehingga barangkali mereka sudah punya strategi yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, ya, sambil kita tunggu apa yang betul-betul terjadi pada 25 Oktober. Jadi betul, kalau saya tetap ingin mendukung seluruh anak muda bisa maju. Jadi seluruh anak muda, dengan harapan nantinya kita perbaikilah presidensial threshold ini ya, artinya harusnya tidak ada. Kalau nggak bisa sekarang, mungkin di pemilu yang akan datang. Jadi menjawab sangat singkat apa yang disampaikan Reno, ya ini memberikan angin pada koalisi perubahan utamanya, mungkin juga kepada koalisi yang lain. Tapi barangkali di bawah Pak Prabowo dan Gibran nanti sudah ada pemikiran-pemikiran bagaimana mengatasi itu ya. Apakah sentimen negatif sementara ini yang berlangsung ini cuma sementara atau dipelihara oleh kompetitor sampai 14 Februari 2024. Tapi kita tunggu saja Bang Maman dan Bang Edi, apakah ini segera dideklarasikan malam ini, besok, atau lusa? Karena Rabu memang sudah didaftarkan, gitu ya. Bang Effendi, terakhir, apakah memang ketika memang nanti jadi duet antara Prabowo dan Gibran, narasi dinasti politik ini akan merugikan pasangan ini tidak? Sebetulnya itu kan selalu relatif. Di mana-mana di dunia dalam sistem politik selalu ada dinasti. Kalau misalnya suatu saat Gibran bertanya, apa salah saya sebagai anak presiden, terlahir sebagai anak presiden, kenapa saya nggak boleh maju gitu. Jadi sebetulnya sebuah penalaran yang lebih objektif itu, anak presiden ya boleh maju, tetapi semua anak muda lain juga harus bisa maju gitu ya, kalau dia hebat bagi bangsa ini. Melalui pinangan satu partai politik saja sudah cukup. Tapi sekali lagi itu adalah senjata terbaik bagi koalisi perubahan, mengingat tentu saja orang akan membandingkan dengan Orde Baru dan lain sebagainya. Namun saya yakin mudah-mudahan koalisi ini tentunya dengan memutuskan hal tersebut, mereka sudah punya juga strategi yang lebih baik, kemudian juga pengalaman yang lebih baik, dan mungkin juga kemampuan untuk menahan simpati, menahan itu ya, perasaan sentimen yang negatif itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Kita tunggu saja deklarasinya maupun pendaftaran terakhir nanti tanggal 25 Oktober. Dan seharusnya berarti sudah punya tameng ya, kalau memang jadi Prabowo Gibran ini memang jadi kenyataan. Terima kasih Bang Effendi, kemudian ada Pak Edi, Bang Maman, juga sebelumnya sudah ada Pak Kapitra, sudah bergabung sama kami di Prime Time News malam hari. Selamat malam Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.